Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Aisyah Nurhayati dengan NPM 1821511038. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang pendidikan saya selama di TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang di perguruan tinggi. Saya juga akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama kuliah. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika di kelas A yang diampu oleh Pak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Langsung saja kita ke cerita yang pertama, yaitu cerita tentang pendidikan saya selama di TK. TK Mawar terletak di Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Semasa saya sekolah di TK Mawar, saya melewatinya dengan penuh keceriaan. Saya diajarkan menulis angka, huruf, membaca kata-kata yang sederhana dengan cara dieja. Saya juga diajarkan menyanyi bersama teman-teman sekelas, bermain wahana-wahana yang disediakan di taman sekolah, dan yang terpenting selama di TK saya juga diajarkan untuk merawat diri dan kebersihan lingkungan, serta yang paling penting adalah disiplin. Seperti pada saat saya akan masuk kelas, saya dan teman-teman dibariskan terlebih dahulu, lalu merapihkan barisan sambil bernyanyi. Setelah itu, saya dan teman-teman satu persatu masuk ke dalam kelas sembari memperlihatkan kuku tangan masing-masing. Apabila kuku tangannya kotor, ibu guru akan berpesan kepada saya dan teman-teman untuk memotongnya setelah pulang sekolah. Kemudian, karena di kelas lantainya itu dilapisi oleh karpet, saya dan teman-teman harus membuka sepatu dan sepatunya disimpan di rak dengan rapi. Saya dan teman-teman juga diajarkan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang berwarna-warni. Saat itu, setiap hari Sabtu, di TK Mawar diagendakan untuk senam bersama, jalan-jalan, dan makan bersama di lapang voli yang ada di desa kami. Setelah saya menempuh pendidikan di TK Mawar, saya melanjutkan sekolah di SD Negeri 1 Sukakerta. Letaknya tidak jauh dari TK Mawar. Selama saya belajar di sana, suasana belajar cukup berubah. Hanya sedikit momen bernyanyi bersama teman-teman. Secara garis besar, pembelajaran berlangsung lebih serius. Saya juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang Indonesia dan dunia. Ketika saya belajar di SD, banyak sekali mata pelajaran yang memberikan tugas kelompok, sehingga pertemanan pada saat itu terjalin dengan sangat erat. Melalui hal ini, saya dan teman-teman juga diajarkan untuk berorganisasi dengan baik. Di akhir, saat perpisahan kelas 6, diadakan acara masak-masak dan makan bersama. Sepekan kemudian, diadakan acara perpisahan yang lebih meriah karena diikuti oleh seluruh kelas. Nah, setiap kelas mengirimkan pentas seni untuk dipertontonkan. Setelah saya menempuh pendidikan di TK Mawar, kemudian dilanjutkan ke SD Negeri 1 Sukakerta, selanjutnya saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Panumbangan. Proses pembelajaran yang saya tempuh di SMP tidak berbeda jauh dengan di SD. Hanya saja jam pulang untuk kelas saya yaitu kelas A dan untuk kelas B jauh lebih lama. Karena kelas A dan B merupakan kelas model, sehingga di akhir ketika teman-teman dari kelas C, D, E, F, G, H, dan I pulang, kelas A dan B diberikan pelajaran tambahan untuk meningkatkan pemahaman. Sekedar informasi, di SMP tempat saya sekolah dulu terdapat 3 kategori kelas, yaitu kelas model, kelas olahraga, dan kelas unggulan. Untuk kelas olahraga ada di kelas D, sedangkan untuk kelas unggulan terdapat di kelas G. Untuk kelas A dan B juga rutin mengadakan kegiatan study tour setiap tahunnya. Tahun pertama saya study tour ke Bandung. Tahun kedua saya study tour ke Jogja, diikuti oleh semua kelas untuk study tour ke Jogja.
Dan yang tahun ketiga, saya study tour ke Bogor. Saya bertemu banyak sekali orang-orang hebat selama saya menempuh pendidikan di SMP. Hal ini memotivasi saya untuk lebih semangat menjalani proses pendidikan dengan harapan dapat mencapai cita-cita saya. Saya juga mengikuti les di luar sekolah dan sesekali saya juga suka berkunjung ke rumah guru untuk memperoleh informasi lebih tentang pelajaran yang kurang saya pahami. Setelah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Panumbangan, saya melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Cihaur-Beuti. Selama SMA, proses pembelajaran saya lalui dengan semangat. Saya berusaha untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Teman-teman sekelas saya pun sangat baik dan ramah, terlebih guru-gurunya. Di SMA ini, saya bertemu dengan 2 orang guru matematika yang dapat membuat saya cepat paham terkait materi yang sedang dipelajari. Jujur saja, semenjak saya SD kelas 4 hingga SMP, saya banyak sekali menghadapi kesulitan tentang mata pelajaran matematika. Tetapi setelah saya SMA, saya belajar matematika dengan Bu Ai dan Pak Teddy. Sejak saat itulah, saya menyukai mata pelajaran matematika. Saat kelas 3 SMA, saya mendaftarkan diri ke Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan matematika melalui jalur SNMPTN. Dan saya tidak menyangka karena hasilnya sangat menggembirakan. Saya lulus SNMPTN di Unsil dengan program studi yang saya harapkan. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, setelah saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Cihaur-Beuti, saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Siliwangi. Seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa kuliah itu tidak seindah di FTV. Dan itu sangat benar adanya. Tempat tinggal saya letaknya itu agak jauh dari Unsil, sehingga saya memutuskan untuk kos di kosan Sugema. Kosan Sugema dan Unsil itu jaraknya sangat dekat, apalagi ketika kita melewati jalan pintas yang biasa disebut sebagai Jalan Doraemon. Jujur saja, ini kali pertama saya kos. 3 bulan pertama, saya merasa selalu kangen rumah. Yang akhirnya saya jadi sering pulang. Entah itu siang, sore, atau malam dengan menggunakan sepeda motor. Selain belum terbiasa, di awal-awal kuliah saya juga menghadapi kesulitan-kesulitan seperti mata kuliah yang sama sekali tidak saya mengerti dan jadwal mahasiswa baru yang cukup padat. Itu membuat saya menjadi tidak betah. Tetapi lama-kelamaan saya membiasakan dan menyadarkan diri saya untuk tetap melewati masa-masa kuliah dengan semangat dan hati yang lapang. Nah, untuk kesannya selama kuliah, saya dituntut untuk lebih bertanggung jawab, baik itu mengenai perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Mahasiswa juga harus tahan banting dan pandai mencari solusi. Itu untuk kesannya. Dan untuk pesannya, untuk semua teman-teman, tetap jalani kuliah dengan semangat, karena banyak sekali orang yang tidak seberuntung kita yang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih. Itu tadi merupakan kisah singkat mengenai perjalanan saya dalam menempuh pendidikan dari mulai TK hingga sekarang saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.